Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita ulas satu game lagi kawan di game terakhir di turnamen catur 960 Freestyle Chess God Challenge 2024, di mana Magnus Carlsen keluar sebagai pemenangnya dan Carlsen membawa hadiah sebesar 60.000 US dollar kawan. Nah, game yang akan kita ulas ini permainan Ding Liren pada game terakhir kawan, atau game kedua menghadapi Vincent Keymer. Dan Ding Liren menempati posisi buncit, posisi 8 kawan, dan membawa uang hadiah sebesar 8.000 US dollar kawan. Nah, game ini adalah game kedua antara Ding Liren menghadapi Vincent Keymer di perebutan tempat ke-7 dan ke-8 kawan. Vincent Keymer menempati posisi ke-7 di akhir turnamen dan membawa hadiah 10.000 US dollar. Nah, Ding Liren secara keseluruhan di turnamen ini sangat buruk kawan penampilannya. Dia tidak memetik kemenangan satupun kawan. Di permainan round robin 25 menitan, dari 7 game yang dia mainkan, 6 kali kalah, 1 kali remis. Kemudian berhadapan dengan Nordibek Abdussatrov, game pertama kalah kawan Ding Liren, dan game kedua remis. Kemudian berhadapan dengan Ali Reza juga begitu, game pertama Ding Liren kalah, game kedua remis. Kemudian melawan Vincent Keymer ini 2-0 kalah Ding Liren. Jadi total kekalahan Ding Liren ini kawan sebanyak 10 game dan 3 kali remis. Dari permainan rapid ditambah permainan 90 menit, 10 kali kalah, 3 kali remis. Coba bayangkan kawan, seorang juara dunia bermain buruk di event catur 960. Oke, tak perlu bahas yang lain. Coba kita lihat permainan Ding Liren pada game kedua menghadapi Vincent Keymer. Dan Ding Liren pegang putih, sama bidak yang diacak, sama seperti permainan Magnus Carlsen melawan Fabiano Caruana. Nah, tidak dengan pion G4, Magnus Carlsen bermain dengan pion G4. Nah, di catatan permainan kawan, Magnus Carlsen menyebut pembukaannya ini adalah pembukaan Polish Opening atau pembukaan Polandia. Padahal pembukaan Polandia di catur biasa dengan pion B4 kawan. Tadi saya melihat kutipan dari cuitan Anies Giri di X kawan, bahwa Magnus ini mencatat permainannya dengan Polish Opening dengan pion G4 tadi. Oke, di sini Ding Liren bermain dengan pion pusat kawan. Ya, untuk coba blokade di sini nanti diikuti dengan kuda B3 untuk perkuat posisi pion jika ada ancaman di diagonal gelap panjang. Dan Vincent Keymer juga membalas dengan pion pusat, pion D5, kuda B3 terlebih dahulu. Di sini kuda B6 juga dikeluarkan oleh Vincent Keymer, masih copy paste langkah dari Vincent Keymer sampai langkah kedua. Ding Liren langsung amankan raja rokade ataupun juga dengan pion G4 dengan ide menekan pion pusat kawan, buka akses bagi menteri ataupun mendapatkan ruang langsung di sisi kanan. Tapi amankan raja rokade Ding Liren. Nah, di sini pion G5. Menurut Stockfish kuat, atau kalian ikuti rokade juga bisa. Vincent Keymer memilih dengan pion G5. Nah, sekarang pion E4 membuat langkah gambit Ding Liren di sini kawan. Walaupun rajanya sudah aman rokade, dia membuat langkah pengorbanan sementara. Ditolak dengan pion E6. Kalau Stockfish menyukai, terima saja. Idenya apa Ding Liren bermain seperti ini? Ya, mungkin akan diserang kembali dengan pengembangan kuda ke petak C3. Di sini kalian amankan raja, tak perlu kalian backup dengan pion F5 mungkin kawan. Nah, akan diserang dengan pion G4 atau mungkin dengan gajah berkembang ke petak C6. Ini akan membuat kuda kalian tidak menempati posisi yang bagus untuk menekan pion pusat putih, dan mungkin pion D5 akan didorong kawan. Coba lihat benteng nih langsung kawan memberikan dukungan bagi pion pusat. Gampang pion ini diambil nanti. Jadi tinggalkan saja, setelah kalian baku hantam, kalian tinggal rokade biar diambil oleh putih. Ataupun tadi pion G4 ini juga bisa dimainkan oleh putih selain kuda C3. Idenya sama kawan, pion ini tinggalkan saja biar diambil oleh putih. Tinggal rokade amankan raja. Karena benteng putih ini sudah langsung berhadapan kawan dengan raja kalian. Pion E6 pilihan dari Vincent Keymer. Kemudian di sini pion G3. Lanjut Ding Liren buka akses bagi menteri. Rokade Vincent Keymer. Di sini kuda C3 terlebih dahulu. Persiapan pertarungan kawan di petak D5. Didahului oleh Vincent Keymer dengan pion D pukul pion E4. Yang kuat menteri yang ambil kawan, langsung keluar, langsung aktif. Tapi memilih dengan langkah kuda yang ambil balik pion E4. Memberikan kesempatan gajah keluar ke petak C6. Langsung pressure kuda di sini, pin kuda kawan. Memang terlihat posisi kuda ini tidak bisa sementara berkembang ke petak C6. Posisi yang bagus untuk pengembangan kuda kawan.
Dan di sini gajah G2 untuk blokade pin dan persiapan juga nanti discover tag. Gajah tempatkan petak D5 untuk menghentikan laju pion, juga coba pressure kuda ataupun pion di sini kawan. Apakah pion A ini siap juga untuk didorong ganggu kuda agar pion A nanti juga lepas dari pengawalan atau blokade kuda. Pion H4 tantang dingliran. Dorong pion kawan, yang terkuat adalah terima, menteri akan keluar tapi memilih menutup permainan di sisi kanan dengan pion G4. Gajah berkembang ke petak D2 untuk menghadang pergerakan gajah yang ingin menyerang kawan di diagonal gelap. Kemudian pion H6 di sini untuk kontrol petak G5 agar gajah juga tidak macam-macam bermain di diagonal ini. Karena di sini juga ada kuda kawan yang cukup efektif menghentikan laju pion F. Nah, Stockfish di sini kawan menginginkan putih ini bermain dengan gajah E3 untuk perkuat posisi pion pusat. Karena pion pusat ini sebenarnya juga akan mendapatkan pressure, sudah jelas kuda akan mengikutinya nanti ke petak C6, tekan pion ini kawan. Nah, gajah ini juga siap membuka akses benteng bersama menteri bersama kuda. Tapi Ding memilih dengan langkah gajah bergerak ke F4. Langsung kuda keluar berkembang menekan pion pusat kawan. Nah, di sini kuda kembali ke C3 yang terkuat, tapi memilih dengan langkah benteng G digeser ke E1. Langsung tidak mau menunggu lama, Vincent Kemmer coba untuk menekan kuda dengan pion A4 nanti, meninggalkan penjagaan pada pion D4 juga. Buka akses gajah ini kawan akan menekan pion A2. Kalau sementara ini kalian hentikan dengan pion A4, maka berikutnya ya pion ini akan tetap jatuh kawan. Karena kuda ini sudah berada pada posisi yang bagus untuk mendukung pionnya nanti ke depan. Ding memilih dengan kudanya kembali ke petak C3 dan terbuka juga diagonal terang ancam gajah terang. Pertukar gajah terang terlebih dahulu di petak G2 ambil balik oleh menteri dan Vincent Kemmer dorong pionnya maju ke A4. Kuda ke C5, pion sudah tidak ada yang mengawal lagi kawan. Nah, di sini Vincent Kemmer memilih untuk ambil pion menggunakan benteng menantang pertukaran. Benteng pukul benteng yang terkuat kawan memberikan kesempatan menteri hitam ini keluar ke pusat. Sentralisasi menteri kawan langsung ke pusat. Sekaligus ancam kuda di petak C5. Mungkin kuda akan mundur ke petak D2 kah? Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Ding lebih memilih menyerang benteng bersama menteri dengan gajah E5. Garbu menteri, garbu benteng. Tapi benteng masih punya tempo kawan dengan ambil benteng petak D1 skak. Ambil balik oleh raja kawan. Kalau dengan benteng Disney yang ambil balik, maka gajah tidak ada lagi yang menjaga, tentu akan menjadi gajah gratis. Oleh karena itu, raja ambil balik benteng D1, kemudian Disney ada gajah G7, blokade serangan. Pertukaran gajah gelap sekarang di petak G7, ambil balik oleh menteri, kemudian pion A3. Hentikan laju pion kawan. Tadi kalau kalian mencoba untuk ambil atau rebut pion ini, ya pion ini akan terbuka nanti juga bisa jatuh. Mungkin dengan kuda 5 yang ambil pion A4 di sini, maka kuda pukul kuda ambil balik oleh kuda. Selanjutnya menteri akan ke petak D4, jatuh juga kawan kuda. Jadi pion A3 dipilih oleh Ding Disney. Benteng D8 skak, raja bergeser ke C1. Dan di sini yang terkuat benteng diangkat ke petak D4 yang terkuat kawan. Tapi memilih menteri mundur ke petak F8 serang kuda. Kuda 5 ambil pion A4 sekarang. Tadi Stockfish lebih menyukai mundur ke petak D3, tapi memilih kuda 5 ambil pion A4. Kuda pukul kuda ambil balik oleh kuda. Selanjutnya menteri bergerak ke D6. Persiapan ke sini sudah sangat jelas kawan. Raja langsung bergeser ke B1, diikuti kuda bergerak ke petak E5. Tujuannya apa? Ingin menempati outpost impian petak F3 nanti kawan. Nah, di sini kuda langsung ditarik mundur ke C3 oleh Ding Liren untuk membantu pertahanan baris pertamanya. Maka tidak ada ancaman serius. Kemudian kuda F3. Benteng menghindar naik ke petak E3. Menteri bergeser ke C6 di sini untuk pertahankan posisi kuda dan juga persiapan discover. Hati-hati kawan, menteri bisa jatuh. Raja bergeser ke A2. Di sini Ding Liren tidak berpikir lama kawan, hanya sekitar 8 detik saja angkat rajanya ke peta A2. Langkah terbaiknya bergeser ke C1 untuk menghindari skak kawan. Tapi memilih ke peta A2 memberikan kesempatan benteng menusuk ke baris kedua sekarang.
Tuh, coba rebut pion di sini, pion yang di sini kawan. Menteri ke peta F1. Seumpama kalian backup pion ini dengan raja mundur ke peta B1, benteng akan ambil pion C2. Kalian tidak akan berani ambil karena ada ancaman kuda D4 discover attack pada menteri putih jatuh. Di sini menteri ke F1 pilihan ding, kemudian benteng ambil pion C2. Menteri bergeser ke D1, menteri naik kawan melakukan skak. Tidak bisa blokade dengan pion karena pion kena pin. Raja ke A1, kemudian benteng D2 di langkah ke-29, Dingliren menyerah. Ancamannya apa? Ancamannya pion ini jatuh kawan. Dan menteri tidak bisa lagi bergerak ke sini kawan, ada kuda. Kalau ke sini pun juga ada menteri kawan, percuma tidak bisa mengawal pion ini. Pion jatuh, dia tahu diri kawan bahwa posisinya dalam posisi yang sulit. Dan ya sedikit demi sedikit nanti akan dipredeli oleh Vincent Kemmer. Jadi memang masih panjang permainan kawan, tapi posisi hitam sudah sangat mendominasi. Posisi kuda sudah sangat nyaman. Kuda ini pun juga sulit bergerak kawan. Mau bergerak kemana lagi? Menteri juga sulit untuk melakukan counter attack. Oke, itulah kawan permainan terakhir Dingliren di turnamen Freestyle Chess Go Challenge 2024, di mana dia 10 kali kalah di turnamen ini kawan. Hasil terbaiknya hanya 3 kali remis. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.